Toli yang sempat meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Kami paham Bapak Kepala Kantor minggu terakhir ini begitu sibuk, apalagi malam ini malam minggu beliau masih bisa menyisihkan waktunya. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak. Yang kami hormati Bapak Inspektorat Kabupaten Toli, Bapak MK Mashur SH MSI yang sempat hadir bersama Ibu. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Dago Pamian serta hadirin undangan yang berbahagia. Walaupun pada saat sekarang ini masih dalam suasana duka, kita yang masih hidup senantiasa memanjatkan puji syukur atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini kami masih bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka untuk membagi duka atas meninggalnya keluarga kami, yaitu Abtar Idris Haji Budin. Dan perlu kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kantor bahwa Pak Abtar ini, Bapak Kepala Kantor, sakit kurang lebih 6 tahun dan umurnya dia lahir tahun 34. Jadi kurang lebih umurnya 50 tahun kalau tidak salah. Jadi sakit kurang lebih 6 tahun dan 1 bulan terakhir baru penyakit itu menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Dengan hormat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah. Pada juga kemenangan satu di kantor Pak, namanya Gasali pada sistem Papua Daerah Kabaru Harisman ternyata Mas Sapoy. Ya, kemudian ada Pak Kawa saya dan Kopemia. Alhamdulillah Pak Irwan, dan ada 2 Irwan ini Pak. Ada satu di Toli Utara, di Dampal Selatan. Kemudian ini saudara saya, sahabat, bahkan saya beda rahim saja sebenarnya, seperjuangan. Beliau alhamdulillah 2024 Mawan bahwa Gasali ini tiketmu, ini visamu ke berangkat. Waktu tadi ku ya, mana sepakat di podalelo pono itu. Apa terima doamu. Pak di alhamdulillah dibawakan saya oleh-oleh Pak, ada sejadah di wapu. Ada maksud sebenarnya. Nah, mau doakan supaya tahun depan jadi petugas. Ya, mudah-mudahan saya masih di sini Pak Gasali. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tamat-tamatku melebihi jamaah Asia, saya kedua kalinya Pak kakak politik waktu Ramalan, saya sempat tarwi di sini di masjid. Kemudian hari ini bersama kita tempat ini. Maksud cahaya yang tamat Asia kan buru nampak narati itu perlu kahwat. Karena kita memang karena saya sempat jangan dirasa mengajinya, maka kita lola Pak. Maiki Pak menyelesaikan. Saya minta waktu sedikit Pak, karena saya Dr. Najamuddin yang ada di Morowali. Alhamdulillah beliau jadi wakil bupati pada saatnya saya ganti di Poso itu Pak. Jadi alhamdulillah saya besar di Ampana, saya tugas 2018 saya masuk Poso, berarti 18 tahun di Ampana saya Pak. Apakah itu Poso 5 tahun alhamdulillah. Selesai kerusuhan tahun 2023 kerusuhan, saya sudah masuk Palu lagi. Alhamdulillah di Palu 3 tahun. Hari ini saya berada di Toli. Sudah masuk tahun bulan keempat, hampir masuk bulan kelima. Kalau toh saya dipercaya lagi sehat, bisa selesai 2026 bulan Juni. Karena saya akan pensiun di bulan 2026 dengan usia 58 tahun.
Di mana di sepak pada perpanjangan itu saya belum ditahu. Bapak dan Ibu sekalian yang mama lebih kehadirin pada ini memang masih sedikit tentu Pak meninggal orang tua kita. Begitu saya coba tadi tanya, ternyata beliau itu hampir kepala desa ada yang hidup, ada yang meninggal. Bagaimana kalau kita lihat kehidupan Allah ciptakan itu sangat aneh Pak. Karena kalau tidak ada orang mati, maka diminum penuh itu asap. Nah, buktinya itu Pak, Palestina, kalau Bapak Ibu lihat setiap saat di bom itu, ternyata Allah takdirkan kelahiran yang terbesar di dunia yang paling banyak sudah Palestina. Mati Syedi lahir 100, mati Syedi lahir sebagai, dia tidak akan pernah habis penduduk Palestina. Karena memang kuasa Allah menghidupkan orang Palestina supaya bertahan pada negerinya yang dijajah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat tentang mati, ada orang bertanya, ada situ nama jajah saya atau nyawai makruh Pak. Pasti sepakati bahwa yang mati itu adalah jasad Pak. Itu ruh hanya pindah dia. Allah ambil, ruh diambil oleh Allah, kemudian disatukan kembali waktu di alam kubur. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lihat kelahiran pertama tentang lahir. Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa seorang ibu. Maka lahirlah Nabi Adam. Kemudian itu dengan jasmani dan rohani, bukan cuma rohani. Maka dia tahu dan sempat dia tahu. Kenapa kita disuruh salat? Karena jasmani masih ada, roh ada di dalam. Sehingga orang meninggal itu tidak perlu disalat karena dia akan di roh jasmani mati selesai. Sehingga muncul pertanyaan sebenarnya yang panjang itu yang mana, usia atau umur? Makor Pak. Pasti usia kita sepakat ada batasnya, termasuk tamat waktu 93. Ada batasnya usia. Tapi tentang umur itu tidak ada batasnya. Kenapa yang diingat oleh orang tentang kebaikan manusia itu adalah umurnya, bukan usianya Pak. Rasulullah 63 tahun, tapi diingat sepanjang masa itu umur Rasulullah yang luar biasa. Tidak akan pernah sirna dimakan oleh zaman, bahkan oleh waktu. Itulah kebaikan yang diukur oleh seseorang. Paling 5, paling banyak 7, paling sedikit 7, lebih tidak apa-apa. Menjadi saksi suatu saat bahwa waktu itu pernah kita di Arafah. Insya Allah itu menjadi saksi bahwa kita sudah dijaminkan surga pada saat kita Al-Hajj Arafah itu. Kira-kira makhluk sunnah Pak. Jadi siapapun kita nanti, yang saya katakan itu yang hancur, yang mati itulah jasmani kita, tinggal sulbi kita yang ada di sini. Maka suatu saat dikumpul yaumil hisab, sulbi itu akan menyatu, maka kita kembali utuh seperti manusia. Di mana kita mau berjalannya, ke nerakanya atau kemudian begitu roh jalan di tenggorokan mau habis, tentu Allah bertanya kepada manusia. Sebelum saya jawab itu, mari kita lihat. Karena ada urutannya ini ceramah ini Pak. Di seniro masuk pajaki supaya mudah, karena kita selalu berjanji. Itu rukun Islam. Kata Imamul Ghazali, masuk pada pokoknya. Imam Ghazali itu memberi tanda kematian sebelum kita meninggal, itu 100 hari dari tanrana. Karena setama tuai, maka bulana mulai melada di sana. Mulai sedikit-sedikit keluar-keluar. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita lihat. Sebelum orang meninggal, terlepas orang yang tenggelam, orang yang kebakaran, orang yang hanyut, itu lanjut. Kita rasa atau tidak, tapi semua orang akan diajak itu. Yang penting tidak mati mendadak dia. Apa yang dimaksud? Maka kalau sudah jatuh itu, tanpa kita sadari Pak itu, tanpa kita tahu, tiba-tiba malaikat Israel itu datang ke kita. Dia berwujud manusia. Jadi diseraga sahabat ikut dengan disa. Tiba-tiba muncul karena dia bawakan bawa cawe itu. 40 menit setelah bertemu. Dan dia kan saat tapi dan itu. Dia disa kita itibar. Tabir di situ. Dia disa. 40 hari itu gugur nama kita. Di langit ars jatuh nama itu, maka malaikat Israel bawa ke kita. Maka itu nasi tahu jamaah-jamaah kau tuh tahu Pak. Ini masuk pada ilmunya supaya kecil istiroh pada tamat dapat guru kita. Makanya setiap kita habis sholat, begitu kita salam lakukan itu supaya ketemu nama itu dengan kematian kita agar dibaca kufuratnya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat itu dengan
Jadi magtatamo motoy rupang ikiolo napaki masalah rupa ada ndat masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah biasa tuh dan selalu kita lakukan. Itu bahasa kita langsung baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali minimal. Bisa buru itu biasa kita lakukan. Yang mana itu mau kemana tuh pasti. Yang itu terupaya ada bahasa yang keliru nih. Padahal itu sebenarnya. Jadi kuat panggang, diberi husnul khatimah, diberi kebaikan dalam kehidupan kita. Dena mate bawah kau apa? Dena su bawah nyawa karena salah tarik kue. Si rumpun apa sih? Si jantungnya. Kenapa itu Pak? Kenapa selalu ini? Hubungannya dengan apa? Karena ayat suci Al-Quran itu melekat di jantung kita Pak. Cahaya mondo. Begitu kita kafalah namanya Alhamdulillah. Ini cahaya nur, ini keluar. Itu ayat keluar ditangkap oleh lisan. Nah panas salah-salahnya ya. Salah-salah dia, apalagi mau belek dia, salah-salah itu bahasa ya. Jadi kalau salah-salah bahasa apa? Iman itu sama apa? Gak maaf. Kau beli-beli sih kayak pun rego lakainya, kau beli-beli udah lupa itu jadi aja tak atas itu. Apa yang dia kena itu ya? Jadi ilmunya tentang 40 hari yang dimaksud tadi itu, maka kita dekatkan setiap kita masuk pajak, sawi ya, nampak tarik ya, yang di setengah 40 hari itu Anda ada sama kita. Sehingga ketemu nanti suatu saat kita meninggal husnul khatimah. 40 hari. Turun kita sedikit di 7 hari. Jika tanda maloko 7 hari itu biasa mas kowe. Mudah-mudahan almarhum alami dan pasti alami. Tiba-tiba milau nangre. Milau makanan yang paling dia suka selamat hidupnya. Gembira itu biasa keluarga ya. Pero masih ke. Apa di lau ni anu nagan sa senang, ada macam-macam mengnya no budi ya. Dari tahu makasih tidak masih padahal kita biasa terjebak Pak. Padahal usianya tinggal 7 hari. Apa tanda 7 hari? Yang kita tidak tahu bahwa dia pusatnya itu mulai bergetar Pak, dia disedih. Setelah itu dia menunduk kelemahan. Waktu biasa bisa dan minta maaf. Begitu kita masuk di 3 hari atau di 7 hari tadi, tanpa lalu ya Pak, pasti itu ingat ya. Pasti sodo Pak. Kalau sudah itu sodo, kalau sudah mundur ini, jangan berharap lagi untuk dia bisa sehat kembali atau dia akan hidup lama tidak. Bengkok tuh Pak, banyak bengkok nah, perhatikan bengkok tega coba perhatikan pernah bisa tahu biasa. Mau bengkok nah Pak. Banyak itulah kiri waktu Pak. Yang kedua perhatikan telinganya mulai kendor ini Pak. Apalagi yang namanya lidah, apa kilala nih Pak. Matan Ramanat tuh masih boleh saya lanjut ini Pak. Dia bosan Pak ya. Apa mereka tuh ceramah, gayanya ceramah. Dia kan di televisi, saya datang ini Pak untuk supaya ada kita bisa tahu. Maka kita kalau mati, dijagain doa, dijagain tamatwai, dijagain lakaita, dijagain di makro. Jadi 7 hari itu mulai tanda yang paling nyata. Mulai kabur, mulai matanda tuh, mulai ini dia sudah mulai masuk di alam arwah namanya, di balam barsa, di alam bukan alam syahada lagi dia. Mulai kita di mana sudah tempat kita nama. Makro kalau dia sudah 7 hari, maka apa yang terjadi perisa pusatnya ya Pak, maka cek tuh, masuk pada 3 hari, ini lebih rawan lagi. 3 hari, nasi obinya sana naik, obinya sana doe, maka bilang dampun. Itu makro Pak, 3 hari. Bahkan kalau 3 hari itu kalau kita lihat dengan 7 hari tadi kalau perlu tidak usah terlalu banyak makanan karena akan membersihkan jasmaninya supaya nanti kotorannya yang keluar tidak terlalu banyak karena dia sudah keadaan berpuasa 3 hari. Mari kita lihat yang dahsyat 1 hari Pak. 1 hari setelah dia meninggal mulai lagi kedinginan satu dari ujung sampai tapi mata terangkat gue. Kata terlalu posisi apa kecil ada tuh. Maka pada saat itu yang kedua ceramah saya tadi itu setelah kita berjanji muncul pertanyaan Allah kepada hamba yang akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dalam pesan mau diambil ruhnya itu pertanyaan dari kita. Maka dia buangin, aku tanya buangin, Allah kailah balakatul hulku wa antuhina tenduru itu dalam surat Al-Waqiah. Apakah engkau tidak melihat apa yang malaikat Jibril dengan malaikat Israel membawa kepada hamba yang akan meninggal?
Maka Jibril itu dengan sayapnya kanan dan kiri itu ada di depan mayat itu tanpa kita lihat. Maka Tony malaikat Israel itu boleh itu Pak, pasti negara itu ya tiba-tiba tiba-tiba kata malalong, tiba-tiba angkat didengar suara, padahal malaikat yang namanya Jibril dengan Israel datang. Segerombol malaikat dibawa oleh malaikat Jibril, apa yang dia lakukan? Maka mulai itu tamateva minta maaf. Dan mana ruhnya sebenarnya dia mulai? Ya rohel masuk oleh jasmania, oleh kiaja lupa, oleh kiawa ya. Itu pertama malaikat Jibril datang membayar sayapnya. Sehingga siapapun mau meninggal, yang baik meninggalnya, banyak baca Al-Qurannya, banyak puasanya, banyak sembahyangnya, dia nak gelisah tuh Pak. Apa mega tuh kau lo mate, kan sakit pasir, mau pelaka, mau usai, tak putar, dia agak gelisah. Banyak penyebabnya di situ Pak. Sehingga dia sudah gelisah bahwa suatu saat saya jalan pasir ini pasti siksa yang saya dapat. Kenapa siksa? Karena banyak yang saya langgar, banyak yang saya tidak ikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka masih satu kita Pak, tak bolak balik, tak bolak makor. Apalagi orang masuk keluar agama, saya sudah pernah saksikan dia ya Allah. Istana, urus cuma tamunya aja prestasi, pertama sebagai prestasi makor modelnya. Jadi gelisah dia. Sehingga kalau orang yang menghusnul hati pasti tenang dia Pak, kita memang oh ya tanpa aku masa langsung buat matu, mau berguru, mata nakak nasi Pak. Ya kok, orang buat matu. Jadi maka dia luslah ruh kita itu Pak, di antara tulang-tulang, di antara daging, di antara urat kita itu mau pergi. Diberilah itu kepada tahan, pada sameman. Oh, makawin dia. Kau nanti kan? Artinya satu harinya. Tapi insya Allah beri tanda baik-baik Bapak itu. Tidak ada orang meninggal pada kabliyah, duhur, kabliyah waktu. Karena tanda yang kita dapat tadi itu, di satu hari itu tidak akan lagi tanda apa asar. Tapi di tanda yang ketiga, tanda di hari ketiga di asar muncul lagi Pak Risman. Waktu asar tidak boleh itu. Begitu modelnya ini. Sehingga kalau kita jaga orang yang mau sakarat, mau meninggal, perhatikan tidak ada di awal waktu, pasti lewat waktu itu. Karena mulai dari tanda asar. Jadi mungkin pada maghrib, pada isya itu biasa terjadi. Pada asar tak? Tepat. Pada asar berarti waktu asar akan yang pertama. Jadi pada asar itu selalu di situ Pak. Dijagain. Biasa dia rapi maghribi. Kopura paling maghribi dia rapi isya. Makro. Kopura paling isya dia rapi subuh. Makro buat model. Jadi tanda itu mulai di sini Pak. Kemudian berikutnya datang lagi malaikat Jibril dengan Israel. Lulus lagi ruh kita dari sini Pak. Mondok ke satu. Itu malaikat yang gelombang kedua datang ke kita. Itu bergelombang dia datang. Kemudian yang terakhir. Sebelum itu maka muncullah malaikat berikutnya Israel dari pusat ini sampai di leher kita Pak. Pemondok. Nah, itu nafas sebab itu Pak. Maka kecil jale. Di Paristan itu ukuran nadina, Paristan itu ukuran nadina dia Paristan. Apa yang kita lakukan di situ? Ini pembelajarannya Pak. Sehingga kita bertanya bagaimana orang meninggal di situ modelnya itu Pak. Agak gaul korong, agak digaul Pak. Apa yang kita lakukan? Bapak dan Ibu sekalian saya ingatkan, apalagi pegawai syariah. Biasa juga nanti masih mau tahu lagi loh, gitu Pak. Agak ikut kira-kira loh. Di caranya adalah kalau masih dari bawah sampai lutut, udah mau bisa rapat tuh membaca Yasin, diulang-ulang Pak. Baca apa yang kita bisa baca. Kalau naik di lutut sampai di pusat, mulai makawin itu, yang paling itu kita jaga di antara pusat dengan tenggorokan. Pemondro nih Pak, kenapa saya? Apa yang kita lakukan? Ini pelajaran yang paling berharga Pak. Apa yang kita lakukan di situ? Tentu yang kita tahu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kenapa syahadat itu harus menjadi jaminan? Karena sebelum lahir Nabi Adam yang saya maksud tadi, itu ruhnya Rasulullah soalnya pintunya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kalimat syahadat ya sedang terupa. Sebelum lahir Nabi Adam, sehingga kalau kita mau yakin Nabi Adam itu manusia pertama, itu benar secara jasmania. Tapi secara rohania Rasulullah sudah ada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu syahadat. Sehingga orang meninggal itu dalam keadaan syahadat selama itu Pak. Apa jaminannya syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah benar. Itu 12 hurufnya tuh Pak. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 12 hurufnya. 12 tambah 12 pasti 24. Itu pas salamat tahu. Huruf Pak. Jadi disyahadatkan dia. Betul syahadat. Tapi caranya perhatikan kita mataku seluruh kita perhatikan. Setiap kita baca itu harus bersamaan dengan nafasnya keluar. Jangan pas dia tarik kita baca syahadat, tertahas itu.
Supaya malu kalau pas masuk napas keluar kita masih sadar. Asyhadu alla ilaha illallah, kita hantar di telinganya kiri kanan atau kita dengarkan sama dia. Perhatikan, keluar napas begitu baru bersamaan bacaan. Jangan berbalik. Aja wairo antara napas dengan bacaan. Begitu masyarakat nih, mundur satu langkah kita orang Pak. Mundur langkah lagi bacaan. Setelah asyhadu alla ilaha makin dekat nafas itu sudah di sini, sudah mau hampir keluar, muncul bacaan kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebih dekat lagi kita munculkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi perhatikan, kita mengantar itu betul-betul dengan bersamaan nafas keluar. Ada tak balik. Pertama pasti mundur itu. Jawa ini dia dibaca lengkap matin. Jadi dibaca asyhadu alla ilaha illallah, pasti banyak yang tahu di sini. Tapi ku ingatkan ini yang dia pada istilahnya bahasa asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lebih singkat lagi Pak, kawan, begitu dia mau keluar napas lagi, dia sudah mau kembali, baca lagi, paling pendek lagi di situ. Allahu Arabi berarti di ujungnya Allahu langsung ke Allahu selesai. Maka betul kalau jadi cetitan manusia dimulai dari hu di akhir di awal, kemudian kita diakhiri dengan kalimat Allahu. La ilaha illallah dahal jannah, ila akhir kalamina la ilaha illallah dahal jannah. Setiap manusia yang berakhir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kita akan selamat. Bagaimana harus kita yakini Pak tentang ilmu tadi ini? Karena seorang hamba nanti dikumpul yaumil hisab, yaumil mahsyar, ditimbang amal syahadat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lebih besar pahala syahadat itu daripada dosa yang kita lakukan. Makruh Pak. Lebih berat syahadat yang diterima oleh Allah karena kita Islam, karena berakidah, beriman, berislam, maka syahadat itu satu-satunya yang membuat timbangan kita yang besar bikin berat. Patana timbangan apa? Tapi ada tetapinya. Kenapa kita ditransit dulu dikubur sehingga kita disiksa dulu Pak? Semua amal jahat kita itu pasti ada siksanya Pak. Kapan kawalan karena makhluk talaki. Tapi suatu saat kita ditimbang yang hisab, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih yang mana? Supaya dia masih sakit gaul dapat tepuan sehingga erol kubur teman-teman surga kubur roy hanya siksa. Karena kalau disiksa kita menjadi Nabi Adam orang disiksa sambil yaumil kiamat itu disiksa terus Pak. Ya sepanjang muncul hari hisab namanya. Kan kita punya alam ini, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian alam yang hisab baru alam jannah atau neraka makhluk alam ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini ajaran yang luar biasa sehingga Allah bertanya, apakah kamu tidak melihat? Sesungguhnya di sememen ini yang paling berat adalah ketiga. Dan itu akhir ini ceramahnya. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala Pak? Kata Allah, Rabbi laula ila aktartani ila ajarin karim fa saddaqu aku minas salihin. Ini yang berat. Karena kita di situ meminta. Setelah kita berjanji, kemudian Allah bertanya, kemudian kita meminta. Makurlah tuh Pak. Apa yang kita minta? Ya Allah, tunda dulu kematian saya. Beri waktu sedikit waktu. Jangan lupa ya Allah. Nah sementara kematian ini tidak ada waktunya. Pokoknya waktu selesai. Tidak mungkin ditunda. Tapi permintaan kita sudah kubur Pak. Paling suka pengen liloy Pak. Elokah magawal mageloy. Ya maka Allah Subhanahu wa taala ila kartani akhir dekatkan saya, kembalikan saya. Laula ila kartani. Rabbi laula ila kartani ila jarin karim fasaddaqa wa aku minas salihin. Ya Allah, saya ingin berbuat baik, ingin bersedekah saya. Ingin menjadi orang baik ya Allah, supaya dia bisa zakat. Tapi narafi itu dia berdaya kita Pak. Sehingga semua orang di dalam kubur, begitu dalam kubur 40 langkah ditinggalkan oleh namanya keluarga, tinggal 3 menemani kita Pak di situ. Ya tentu yang pertama awal kita, sedekah jariah kita dengan doa dari anak-anak. Tinggal itu, harta tidak ada melindungi kita. Sehingga yang saya maksud di sini adalah sebelum kita terlambat Pak, ibu-ibuku, sebelum kita terlambat. Kenapa Siti Hadijah itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka janjinya ke Rasulullah, istri pertama namanya baginda Rasul Siti Hadijah radhiyallahu anha. Apa?
keselamatan beliau, karena 83% itu harta di Mekah waktu itu wanita kaya, dikawini Rasulullah, dia umur 40, Rasulullah 25, tapi segala hartanya disembahkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga berkembang agama Islam sampai di sini, sampai di seluruh penjuru dunia. Apa permintaan Khadijah, Pak? Waktu dia mau meninggal, ini luar biasa. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau ridha, dua permintaan saya Rasulullah. Jadi Khadijah itu meninggal di pangkuan baginda Rasul. Menurut pangku, Pak, itu namanya sehidup semati itu. Pangku tiba-tiba muncul tetesan air mata Rasulullah, jatuh di pikul-pipisnya, namanya Khadijah. Apa Khadijah minta? Ya Rasulullah, saya minta hanya dua ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah tiba-tiba sedih luar biasa, dalam tangisannya setetes air mata jatuh di pelipisnya Khadijah. Ternyata hanya minta dua. Ya Rasulullah, seandainya engkau ridha, saya minta serbanmu ya Rasulullah. Waktu pertama aku beriman, namanya juga Al-Quran Iqra di Gua Hira, saya ingin ambil untuk dikafani jasad saya untuk masuk di alam barzakh. Kenapa dia minta, Pak? Karena pada saat itu susah kain kafan, susah, bahkan minta maaf, yang robekan daripada Siti Khadijah itu ada 7 robekannya, sehingga datang malaikat Jibril, datang semua malaikat menjahit dengan serban Rasulullah, dibungkuskanlah, diselimuti namanya Khadijah itu untuk dikuburkan. Kedua permintaannya Siti Khadijah kepada Rasulullah, karena Rasulullah itu dalam keraguan, jangan tiba-tiba dia minta semua hartanya untuk ya makro, Pak. Nelaman hartana roh, nah tadi Rasulullah berarti dia berhutang, ternyata tidak. Ya Rasulullah, seandainya itu belum cukup harta saya, maka ya Rasulullah, ambil tulang belulang saya, sambungkan tulang-tulang itu sampai ke negeri manapun, ke sungai-sungai, ke lautan, sambungkan tulang-tulang saya demi sampai ajaran Islam ini ke manusia seluruh hamba yang ada di dunia ini. Maka keselamatan baginda Khadijah, Siti Khadijah itu karena betul-betul dia bersedekah, minta maaf, dermawan. Makui Pak, aja lalu kita sih Pak, aja lalu kita masih kelalan agamanya. Kita dia masih gede pada jadi roh. Tambah kalau dalek apa? Minta maaf, oke gelir roh. Dia tadi laku buru deh Pak. Tapi kota ti boleh koi boleh tadi kita masuk pajak tamat berarti mata suruga kita nama motor Makro Pak. Aja dikira mega tata ya pasal deh Pak. Padahal yang kaya itu harus dermawan. Ya dia sedekah Pak. Supaya sedekah Mas Empo, sedekah tiap hari. Aja kata pelau pasumbangan, jadi pintumu palamu. Di pada tamatnya masalah, karena pasumbar udah sari pun, tadi apa nanti kalau lopok itu salahnya Pak. Atau makwe, karena dia sumbangannya si senang li semua cari lagi, mentatongan nasa pacap-pacap buat duit, kami taruh-taruh, salah gitu Pak. Jadi hidup ini memang harus kita sedekah Pak, karena ya ranut tadi lisu, itu namanya sedekah jariah, amal jariah kita di situ. Jadi ya, jangan sampai di situ. Hari ini kita tinggal mengulang Pak, karena hari-hari kita lakukan itu. Jadi saya ingatkan pertama, kita ingat betul bahwa hidup ini kan perjanjian si Bafuan sebelum ini isu Pak. Kemudian pasti ada pertanyaan kalau kita sudah sakarat. Yang berikutnya pas alam kubur, apakah sadar tuh bangun dari mimpi, namanya di dunia dalam keadaan tidur tidak terasa bahwa kita akan kembali. Maka Allah ingatkan jangan sampai nanti baru kita mau bersedekah atau nanti berbuat baik. Tidak baik semua itu. Maka sekali lagi moga-moga kita yang biasa dalam keadaan berudu, biasa dalam keadaan salat kita, baik salat sunnah, makruh, karena yang namanya bila miraba itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena salat wudu'nya. Bila miraba itu karena salat wudu'nya. Jadi sebelum azan dia salat wudu dulu. Maka Allah selamatkan dengan salatnya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak membosankan. Paling tidak besok atau lusa anak kita, keluarga kita ada yang meninggal, perhatikan. Aja nanti baca cerita atau mati kasih. Aja lalu kami kata wow, apa angkat tu malaikat Jibril terus, makro Pak, ya lalu kabarukah, karena dia butuh ketenangan. Kemudian yang paling akhir adalah yang mempermudah semua dari roh kita keluar dari jasad. Aja lalu kita simpan asas salah pada nak tahu. Yang namanya membutuhkan silaturahmi.
Entah ada yang melakukan atau tidak, saya ingatkan betul Pak. Itu yang paling menyusahkan orang, keluar ruh dari jasmani. Karena selama belum rida anaknya, selama orang belum rida yang berselisih paham, mempromosi itu nyawa gue pasti selesai. Bukan saya menyinggung, bukan saya mengatakan siapa, tidak, minta maaf Pak. Apa yang orang asa ajaran, hati rahim, jangan kau memutuskan rahim. Karena siapapun manusia lahir dari bumi ini pasti keluar dari rahim seorang ibu. Nah, panjang dapat gue berarti kita ingkari kelahiran, itu persoalan mana? Dia jadi dewasa tua keluar dari rahim. Makanya silaturahmi itu diambil dari kata rahim. Jadi kalau maniaki memutuskan berarti kita ingkari bahwa kita pernah lahir dari seorang rahim itu. Jalan. Kepada chat di toko kue sedikit Pak. Aku dia pas selamat. Minta maaf. Itu yang membuat orang tidak khusnul hati. Itu membuat maaf tertahan. Itu yang membuat orang sehingga dosa kepada Allah mudah kita istighfar, tapi dosa sesama manusia tentu kita minta maaf. Belum tentu kita jabat tangan hati tidak berjabat, belum Pak, bukan jaminan. Tapi kalau kita sudah berjabat tangan, berpelukan, kemudian saling memaafkan, insya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun, kata Allah, kata Nabi. Saya memaafkan mereka karena mereka tidak tahu. Bagaimana Nabi waktu disisihkan di Taif, pasal sekali tidak sampai situ Pak. Nabi itu dilempari, hampir dia meninggal, bahkan giginya copot karena dianggap bukan utusan Tuhan. Tapi begitu maka sadari, Nabi tidak membalas. Berarti rumusnya sederhana Pak. Sekali lagi saya akan akhiri. Kalau kita mau baik hidup ini, tentu kita hidup di bumi ini di Sabang, tapi mohon Pak. Tapi saya minta hati kita berhati langit Pak. Kita lagi makor Pak, menapa magelut di sana dia Pak. Jadi hatinya di hati langit, di para lagi lopona Pak. Apa contoh yang sederhana Pak? Madosa kikola kuangnya, dia nafas kikola minona tu, dia nafas sereki Pak. Masih diberi waktu kita untuk ampunannya. Sampai ini nafas sudah ditenggorokan, baru batas ampunannya. Itu Allah. Bagaimana dengan manusia? Tentu batas ampunannya sebelum dia sakarat. Kalau ampun Pak, sehingga kita berhati langit Pak. Saya akui falsafahnya Pak Bupati itu Pak. Mudah-mudahan dia benar. Saya tidak menyimpan lagi apa, saya maafkan sudah semua. Karena ternyata betul dia tidak akan menjawab siapapun, betul dia lakukan itu, berarti minta maaf kalau ada natina. Berarti Allah ya arham. Kalau dia berbuat hati langit, berarti selesai mana masalahnya. Dia itu masih sakit Pak, maka dek itu biasa, komondro agak gila. Jadi sekali lagi jangan sampai itu kita lakukan. Sehingga suatu saat ada keluarga kita, tentu kita semua selalu berdoa kepada mereka. Karena ada jaminan. Jangan pernah dikatakan bahwa tahlil itu benar. Apa tahlil itu tidak benar, salah Pak, seperti ini salah, tidak. Apa penyebabnya sehingga ada mengatakan degagan hubungan otomatis betul salah lopok itu Pak. Jangan kita bersih pada anak Pak. Apa disegi itu tuh naik ke kamar pada dan salah itu, sama guru itu salah nomor ilmuna, salah lopok ya lalu. Oh dia nato itu bahasa itu pertama supaya salah itu melempui supaya medicine. Kenapa? Tetap ada hubungannya orang mati dengan orang meninggal, orang hidup dengan orang meninggal. Contoh biasa, sampai saya ditanya di RRI itu Pak, apa hubungannya orang dibaca-baca itu, orang tahlil? Tidak Pak, saya katakan hari ini ada hubungannya. Karena mereka itu kita ada, karena tamu sehingga kita lahir. Masa tidak ada hubungannya? Tidak ada salahnya makanan, tidak. Dia salah yang benar itu doanya, bukan persoalan makanannya. Kenapa ada satu jaminan? Ingat baik-baik ini Pak. Allahumma gfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu jaminan. Bahwa setiap anak manusia Adam yang lahir di bumi ini adalah mendoakan orang tuanya, utamanya semua mukmin-mukminah di seluruh dunia. Agus samawati fil ard. Namanya wal masyriq wal maghrib itu. Jadi semua kita mendoakan sampai yaumul hisab. Karena si bantu mau si doa terus Pak selamat. Itu doanya Pak. Jadi jangan pernah ada pandangan yang salah. Apalagi Sabang Pak, sarana gurutan Katolik. Itu yang kita salah pandangan tak. Ya lu kenapa? Minta maaf. Ini pesan dari saya selaku mengantar pada takziah pada hari ini. Jangan pernah ragu di setiap kita, sehingga saya biasa itu di subuh-subuh tetap saya punya doa di Rabu Fili itu tetap saya lakukan Pak. Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man wa ta'ala fi man talik wa barik fi wa qina
Allahumma yaumul hisab, itu doa ada. Kemudian Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sagira, atau tidak lama firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi didoakan makruh Pak, yang salah tidak didoakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi hal ini tidak salah, tidak menggurui atau dikupapuru salah Pak. Ini minta non roy, elok diamalkan atau tidak. Yang jelas ilmu ini sudah ada. Ajaran ini sudah ada, tinggal bagaimana kita di akhir tidak pernah akan tahu. Kapan, di mana dan bagaimana kehidupan kita berakhir, Allah yang lebih tahu. Apa yang kita harap adalah tentu kita mengharapkan namanya ridha Allah Subhanahu wa taala itu pertama. Yang kedua adalah syafaat bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk pajak ki, masalah ki, yaitu mana pasalamat kita. Akhirul kalam, Allahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadis, kalau ini dikuliahkan Pak 2 semester ini, tapi yakin dan percaya kita tidak dapat di bangku kuliah ini. Harus di kantor Pak kalau mau dapat ilmunya. Dan di kantor Kementerian Agama itu Pak setiap hari Jumat ada kajian kita. Baik keluarga yang mau ikut silakan hadir di sana kalau mau menimba ilmu orang tua. Sehingga saya katakan kalau kita kuliahkan 2 semester ini, tapi yakin dan percaya tidak dapat di bangku kuliah ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, mewakili keluarga Bapak Idris Haji Budin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli yang telah berbagi ilmu dengan kita. Hadirin yang berbahagia, kita memasuki acara istirahat. Dan kepada orang tuaku, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan karena tradisinya Pak Kepala Kantor, setelah ceramah taksiyah ini kalau ada 1-2 orang yang mau bertanya dipersilahkan. Di dalam acara istirahat ini kami persilahkan kepada orang tua kita kalau ada yang ingin memperjelaskan. Terima kasih. Ada orang tua kita Bapak M. Nur. Jadi mudah-mudahan bisa kita amalkan, karena di yaumil hisab kubur itu selalu pertanyaan marabuka, ma'imamuka, ma'iblatuka dan seterusnya. Sehingga Pak Kasali kalau boleh kita yang di Sabang ini Pak, kita buat teksnya di kantor, baru print, baru supaya dihafal. Di setiap akhir sholat kita tolong dibaca ini Pak. Saya bacakan ini doa itu. Insya Allah kan mudah itu pertanyaan-pertanyaan. Karena ya pertanyaan malaikat sakaratul maut itu yang namanya Israel kan yang pencabut nyawa, kemudian yang memeriksa kita, malaikat mungkar. Jadi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil qiblati qiblatan wa bi hunina ikhwana tabarra'na min kulli din mukhalifun lil islam wa amanna bi kulli kitabin anzalallah wa bi kulli rasulin arsalallah wa bi malaikatihi wa bil qadari khairi wa syarri wa bil yawmil akhir wa bi kulli ma jaa bihi insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun fadhikallahumma ya rabbal alamin. Firman kunci doa itu na salah ko dibaca salah supaya matu ko kubur dia tanya kepada Islam. Jadi dia roba syarat pun menjawab nanti malaikat mungkar. Apa ko salaman itu tanda na mungkar ero? Oh, salaman itu. Nah, kira-kira apa rumah? Jadi waktu itu Pak Kasali ditulis Pak kok kepala-pani, ya deh penghafalan. Cuma kita baca di waktu sudah termasuk banyak Pak. Karena beda orang meminta selamat dengan tidak. Karena saya minta selamat tapi dari sumpahnya kalau lupuk itu sama deh. Kalau kita tidak menanam kelapa dia membuktikan rutu kalupa. Kalau tidak menanam pasti tidak menuai, itu pasti Pak. Angkat tutup aja ada dana biasa anak alolo itu maaf. Ya anak alolo kapal itu masih anak alolo. Nasi belum tentu sama tempat tamak ke surga. Dibayar dengan sumpahnya. Makor kira ke pasal. Nah, kena seguna-guna masampah belum tentu kena sama-sama surga. Pak kemudian bagi nasi dia neraka labu baik surga kita anu ya surga ya. Kalian ya biasa turun biasa takut orang panah. Kamu mabuk nasi yang ngurusin kasus Pak.
Ini urusan, dia nunggu nama aku mau di tengah lagi mau. Jadi belum tentu nasa tu start yang masuk pajak kok, kita masuk rumah. Kau iya kau nggak tuh nebesoi kau asal dia masuk pajak. Bagaimana itu masalah dia masuk pajak? Sedangkan kita masuk pajak dia belum tentu, apalagi orang tidak sepaham. Oke itu Pak, saya lupa tadi karena harus didoa di situ tadi. Di Obadu. Makanya saya tetap pakai wirid-wirid panjang itu karena memang betul. Nah, kalau mau tanah Pak, Ada haron tokin. silakan Pak. Ceramah dan ada beberapa saya tanggapi mulai dari awal saya mendengar sampai sekarang. Pertama-tama yang saya tambahkan kalau kita di alam basta menurut pemahaman saya belum ada orang masuk di surga sekarang, masih ada di alam basta. Jadi kita di alam basta sekarang hidup di dunia, setiap manusia punya dosa. Tentunya dosa itu yang kita bawa ke alam basta, apakah diberikan panjang sebagai siksaan atau bagaimana? Yang kedua yang saya tanyakan, di yaumul hisab, kalau sudah barangkali nanti sudah kiamat itu, ini tidak ada sekolah saya, kalau mau ditanya sekolah tidak ada. Cuma perhatian saya penceramah sepertinya begitu. Kalau di yaumul hisab kita ditimbang amal kebaikan dengan kejahatan. Sepertinya kita hidup di dunia tidak ada yang tidak punya dosa, semua punya dosa. Olehnya itu saya pertanyakan, dosa itu kalau sudah ditobatkan, ada mungkin ada jalan-jalan taubat pasti para apa semua. Apakah masih dikategorikan ditimbang perbuatan-perbuatan itu? Karena saya terus terang banyak dosa karena saya orang bodoh. Apakah memang itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Sementara contoh saja ini barangkali saya sudah tobat sekarang, apakah masih ditimbang itu hari kemudian yang saya sudah tobatkan? Sudahlah, kalau antara pada Allah saya sudah tobatkan, apakah masih ditimbang? Yang ketiga, ada pendapat hadir besok jam 10 pagi. Pemberitahuan ini sifatnya undangan kepada kita sekalian. Hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, maka berakhir pula acara takziah pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu keluarga yang ditoli-toli yang masih mau setia bersama kami persilakan untuk duduk, dan bagi keluarga yang masih ada urusan di luar, tidak apa-apa untuk meninggalkan kita. Iya. Kami undang kepada seluruh keluarga Bapak Idris untuk di depan untuk jabat tangan bersama. Kami undang Ibu Ros, Ibu Kasmina di depan, dan tamu undang kita sekalian akan meninggalkan kita supaya untuk jabat tangan semua. Di sini Ki. Ya. Bapak Iskandar kami undang di depan.
Ya Allah. Ayo. Salat dulu. Kesalahan.